Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang tafsir dari juz amma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih dari tafsir surah Al-Kautsar, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan tafsir dari ayat yang pertama dari surah Al-Kautsar, ya, yang mana kita menghabiskan berapa pertemuan? 3 atau 4? 4 lah, 4 pertemuan tentang tafsir dari ayat yang pertama, yang bunyinya inna a'tainaka al-kautsar, ya, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Maka kita telah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu apa? Ada 2 penafsiran. Yang pertama adalah sungai di surga, ya, yang disebut dengan sungai Al-Kautsar. Dan yang kedua adalah telaga Al-Kautsar yang ada di padang mahsyar. Baik. Jadi Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami mengaruniakan kepadamu, ya, kami di situ siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan kepadamu. Siapa kepadamu di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam Al-Kautsar, yaitu telaga Al-Kautsar atau sungai Al-Kautsar. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat pertama menjelaskan serta mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang karunia istimewa yang telah Allah berikan kepada beliau, maka di ayat yang kedua, ya, karena kita akan membahas ayat kedua malam ini. Ya, di dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada nabinya bahwasanya karunia istimewa tersebut ada konsekuensinya. Ya. Ulangi, jadi ayat kedua Allah menjelaskan kepada nabinya bahwasanya karunia istimewa yang Allah berikan kepada nabi itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya, apa konsekuensi nikmat itu apa? Syukur, ya, konsekuensinya harus disyukuri. Ya. Jadi di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada Nabi agar nikmat yang Allah berikan, ya, berupa sungai Al-Kautsar atau telaga Al-Kautsar itu harus disyukuri. Ya, pada ayat kedua ini. Ayat kedua itu gimana sih bunyinya? Fasalli li rabbika wanhar. Ya, maka laksanakanlah salat, ya, karena Rabbmu atau untuk Tuhanmu, dan wanhar apa? Berkurbanlah. Ya, jadi bunyinya seperti itu. Loh, bukannya tadi kita katakan konsekuensi nikmat adalah bersyukur. Di dalam ayat ini tidak ada lafaz syukur. Ya. Terus bagaimana? Katanya konsekuensi dari nikmat adalah syukur, tapi dalam ayat ini sama sekali tidak disebutkan kata syukur. Bagaimana jawabannya? Maka kita katakan justru disinilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya bahwa di antara bentuk syukur yang paling besar adalah ibadah, ya, dan di antara ibadah adalah sholat dan juga berkurban. Baik, ya, jadi di sini kita tahu di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dengan beribadah. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ibadah yang mulia di dalam jenis ibadahnya. Ya, ulangi. Allah menyebutkan dua ibadah yang paling mulia di dalam jenis ibadah. Yang pertama adalah apa? Salat. Dan salat adalah ibadah yang paling mulia di dalam jenis ibadah amaliyah. Ulangi. Jadi yang pertama yang disebutkan oleh Allah adalah salat. Dan salat adalah ibadah yang paling mulia, ya, dalam jenis ibadah amaliyah. Apa itu amaliyah? Amalan. Terus ibadah yang dilakukan dengan anggota badan. Nah, itu amaliyah namanya. Ibadah amaliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan anggota badan. Nah, dan ibadah yang paling mulia yang dilakukan dengan anggota badan adalah salat. Kan ibadah amaliyah itu banyak leh. Nah, yang paling mulia adalah salat. Ya, bahkan salat termasuk rukun Islam yang kedua. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa atau zakat? Baik, ini dari dulu kita, ya, diajari puasanya
Rukun Islam itu 5. Yang pertama syahadat, kedua sembahyang, salat, yang ketiga puasa, keempat bayar zakat, kelima naik haji, gitu lah. Tapi kalau kita lihat dalam hadis Jibril ya yang disebutkan di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah ya, hadis yang kedua, ternyata urutannya itu adalah syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Nah, itu yang disebutkan urutannya dalam hadis Jibril. Dan kita dapati di dalam Al-Qur'an penyebutan salat itu dibarengi dengan membayar zakat, ya, tidak dibarengi dengan puasa. Tapi ala kulli hal ya, ini hanya masalah urutan ya. Tapi kalau kita ingin mengetahui urutan yang benar, ini urutan yang benar ya, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Makanya di dalam buku-buku fikih ya, setelah salat itu adalah bab zakat, baru setelah itu puasa. Baik, ala kulli hal. Nah, jadi itu adalah amalan yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua adalah kurban. Ya, dan kurban merupakan salah satu ibadah yang mulia di dalam jenis ibadah maliyah. Kalau tadi amaliyah, sekarang maliyah. Maliyah itu apa? Ya, ibadah yang dilakukan dengan harta. Nah, salah satu yang mulia adalah berkurban. Kalau sholat paling mulia, kalau kurban salah satu yang mulia ya. Karena ada ibadah maliyah yang lebih mulia daripada berkurban, yaitu zakat, haji, ya kan? Karena itu termasuk rukun Islam. Ya, kurban masuk enggak? Kada masuk oleh. Tapi ibadah kurban mulia atau enggak? Ibadah yang sangat mulia. Ya, sampai-sampai para ulama pun berbeda pendapat apa hukum berkurban. Baik, pembahasan kurban insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggandingkan antara dua jenis ibadah yang istimewa di dalam jenisnya. Yang pertama, salat adalah ibadah yang paling mulia di dalam jenis ibadah amaliyah, yaitu yang dilakukan dengan anggota badan. Kemudian Allah menggandengnya dengan ibadah kurban yang merupakan salah satu ibadah yang paling mulia di dalam jenis ibadah maliyah atau harta. Maka ayat ini ya menjelaskan persis seperti yang Allah sebutkan di dalam dua ayat terakhir dari surah Quraisy. Dua ayat terakhir dari surah Quraisy mirip ya. Apa bunyinya dua ayat terakhir dalam surah Quraisy? Hafali dulu deh. Baik, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Ini ayat ketiga. Ayat keempat, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Apa artinya? Ini pian lancak baca nih. Tahulah artinya dulu. Maka hendaklah mereka, yaitu orang-orang Quraisy, menyembah Tuhan atau pemilik hadzal bait, yaitu Ka'bah ini. Hendaklah mereka orang-orang Quraisy menyembah Rabb pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi makan ya, memberi mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari rasa takut. Baik. Nah, kalau kita perhatikan susunan surah Quraisy ini mirip kayak susunannya surah apa tadi? Al-Kautsar. Miripnya dari segi apa? Ya, kita lihat. Jadi dalam surah Quraisy ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para manusia falyabudu rabb hadzal bait.
maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Kenapa? Kenapa manusia diperintahkan untuk menyembah Allah? Ya, karena alladzi at'amahu min ju', karena Allah lah yang telah memberi mereka makan sehingga mereka tidak lagi lapar. Kemudian wa amanahum min khauf, dan mereka menjadi aman, menjadi tenang, tidak lagi ketakutan. Nah, rasa kenyang, rasa aman dan tenang itu nikmat atau enggak? Nikmat. Dan nikmat ini pasti ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Yaitu bersyukur. Apa bentuk syukur tersebut? Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah ya Rabb pemilik Ka'bah. Ya, intinya disuruh ibadah. Baik. Nah, di dalam surah Al-Kautsar juga begitu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenikmatan yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hal itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Yaitu ibadah. Dan di antara bentuk ibadah adalah apa? Salat dan juga berkorban. Baik, nah insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan bahas potongan yang pertama, fasalli li rabbika. Apa artinya? Laksanakan salat untuk Rabbmu. Laksanakan salat untuk Rabbmu. Nah, apa yang dimaksud ya laksanakanlah salat untuk Rabbmu? Ya, maksudnya sebagaimana perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau. Apa kata beliau? Fa akhlis li rabbika salatakal maktubah wan nafilah. Ya, maksudnya adalah ikhlaskan salatmu hanya untuk Allah. Ikhlaskan salatmu hanya untuk Allah. Jadi ini makna fasalli li rabbika, artinya ikhlaskanlah salatmu hanya untuk Allah. Ya, al-maktubah wan nafilah. Salat maktubah itu maksudnya apa? Salat maktubah, salat fardu ya, itu salat wajib. Baik itu adalah salat wajib, wan nafilah, dan salat nafilah. Salat nafilah maksudnya apa? Salat sunnah. Artinya segala jenis salat itu harus diikhlaskan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhlaskanlah salatmu hanya untuk Allah, baik itu salat yang hukumnya wajib maupun salat yang hukumnya sunnah. Nah, termasuk di dalamnya adalah salat yang Allah gandengkan dengan kurban. Salat apa sih yang digandengkan dengan kurban itu? Salat yang dilakukan dan digandengkan dengan kurban. Nah, hari raya Idul Adha, ya kan? Setelah salat berkurban. Ya, makanya sebagian para ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksud fasalli li rabbika, salatlah untuk Rabbmu. Salat di sini maksudnya adalah salat sunnah Idul Adha. Kenapa? Karena digandengkan dengan apa tadi? Wanhar, dengan berkurbanlah. Ya, hanya saja ya berdasarkan pernyataan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ya, salat di sini lebih umum dari sebatas salat Idul Adha. Ya, jadi mencakup salat Idul Adha dan juga mencakup salat-salat sunnah yang lainnya, apalagi termasuk juga di situ salat yang wajib.
Baik. Kembali kepada ayat tadi, fasalli li rabbika, maka salatlah untuk Rabbmu. Dan tadi ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, ya, apa tadi? Ikhlaskanlah ya salatmu hanya untuk Allah. Jadi yang diminta dalam salat itu bukan salat sembarangan, enggak. Banyak di antara kita ya salat, ya kita salat, tapi salatnya masih bukan salat yang berkualitas. Dalam konteks ayat ini, salat yang berkualitas maksudnya adalah ya salat yang ikhlas, ya salat yang dilaksanakan dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ya, yang murni, ya niatnya semata-mata hanya untuk Allah, itu yang dimaksud dengan ikhlas, memurnikan segala jenis ibadah hanya kepada Allah. Baik. Dan manusia di dalam masalah beramal itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ulangi, manusia di dalam beramal itu ada 3 kelompok ya. Ada orang yang beramal murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dia beramal murni hanya untuk Allah, semata-mata untuk meraih keridhaan Allah. Dan yang kedua adalah ada orang yang beramal murni untuk selain Allah. Murni untuk selain Allah. Ini seperti orang-orang munafik ya. Mereka beribadah yura'un nas, ya mereka riya, hanya untuk dilihat saja. Baik, untuk riya, pamer. Baik, jenis ketiga gimana? Ada yang beramal ya sebagian untuk Allah dan sebagian untuk selain Allah. Jadi ikhlasnya tidak 100% ya. Masih ada campuran ketidakikhlasan. Yang baik, yang paling baik yang mana? Ya, kalau ini kan yang pertengahan nih. Ya, tidak semua ya yang pertengahan itu baik. Baik, jadi yang paling utama adalah yang semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan salat yang murni hanya untuk Allah inilah yang akan mengantarkan seseorang hamba ke dalam surga. Ya, adapun salat yang tidak murni untuk Allah akan mengantarkan orang ke dalam neraka. Makanya dalam surah Al-Ma'un gimana bunyinya? Ya, cuman pembahasan tentang sholat. Fawailul lil musallin. Apa artinya? Celakalah bagi orang yang sholat. Bujurlah kayak itu terjemahannya. Celakalah orang-orang yang sholat. Ini gimana nih kisahnya? Ya. Nanti ada orang misionaris ya berkata kepada orang-orang awam ya yang tidak paham nih, celakalah orang-orang yang sholat. Ya sudah, nggak usah sholat aja, toh pacang celaka. Ya, dalam Al-Quran apalagi disebutkan demikian. Ya, masa sholat kok celaka ya? Makanya baca lanjutannya. Makanya pian jadi imam jangan dipotong di situlah. Misalnya fawailul lil musallin, Allahu akbar, enggak boleh. Harus sempurnakan sampai setelahnya karena bingung. Baik. Nah, jadi sambungan ayatnya adalah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salat mereka. Nah, maksud lalai dalam salat mereka ditafsirkan oleh para ulama yaitu yang mengeluarkan salat dari waktunya. Itu diantara yang
lalai dari sholat. Atau juga yang sengaja menunda-nunda sholatnya sampai di akhir waktunya, seperti perbuatan orang-orang munafik. Begitu juga yang celaka ya bagi orang-orang yang sholat, selain yang lalai dari sholatnya, alladzina hum, ya tadi sudah, alladzina hum an sholatihim sahun semuanya, alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riya, yang pamer. Kalau riya berarti kada ikhlas. Riya itu apa? Ingin dilihat ya. Dan inilah pekerjaan orang-orang munafik. Ya, mereka tidaklah salat kecuali ingin riya, ingin dilihat oleh orang lain. Makanya Nabi SAW menjelaskan asqalus salati 'alal munafiqin, ya. Salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik itu apa? Salat Isya dan salat subuh. Kenapa kira-kira? Ya, pertama, salat Isya itu kan waktu capek ya, setelah kerja seharian ya ngantuk. Subuh ya lagi nyaman-nyamannya goreng. Itu sebab pertama. Dan yang kedua, mereka tidak bisa riya karena di zaman Nabi SAW tidak ada lampu. Ya, jadi kalau hadir sholat tidak kelihatan. Sementara mereka sholatnya dalam keadaan riya. Nah, itu makanya dua sholat ini sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Baik. Nah, jadi berarti ya dari sini kita bisa menyimpulkan sholat yang diminta dari kita bukan sembarang sholat, tapi sholat yang berkualitas. Yang berkualitas lahir maupun batin. Ya, apa maksudnya kualitas lahir batin? Kalau lahiriahnya gimana? Khusyuk itu dalam ya, batin. Hah? Ittiba. Oh, ya. Tumakninahnya disempurnakan. Ya, tumakninah itu jangan tergesa-gesa. Ya, rukun-rukunnya disempurnakan dan seterusnya. Itu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara lahiriah. Adapun secara batiniyah itu khusyuk dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan sholat lahir batin. Jadi tidak hanya mohon maaf lahir batin ya, tapi sholat juga harus lahir batin, ya, lahir dan batin. Makanya para ulama menjelaskan 3 hal yang mempengaruhi pahala sholat. Ada 3 hal yang mempengaruhi pahala sholat. Ya, bisa semakin besar, bisa semakin kecil pahalanya. Yang pertama adalah apa? Keikhlasan kepada Allah. Semakin seseorang ikhlas di dalam sholatnya, maka semakin besar pahalanya. Ya, itu pertama. Yang kedua, ittiba, yaitu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Semakin sholat seseorang ya sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka semakin besar pula pahalanya. Kalau tidak ya semakin sedikit pahalanya. Dan yang ketiga apa? Khusyuk. Khusyuk. Semakin khusyuk salat seseorang, maka semakin besar pahalanya. Semakin kurang khusyuknya, berarti semakin kurang pahalanya. Makanya dalam sebuah hadis kan disebutkan, ya, tidaklah seorang hamba selesai dari salatnya ya kecuali ditulis baginya dari pahala salatnya bisa 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, setengahnya. Stop sampai di situ Nabi menyebutkan. Ini menunjukkan bahwasanya ya kebanyakan manusia itu paling full khusyuknya itu setengah salatnya. Ya, walaupun ada juga yang full 100%, tapi ada nggak di antara kita yang full 100% khusyuk dalam sholat? Ya.
Hanya Allahu Akbar sudah kemana-mana tuh. Ya, lari kemana-mana tuh pikiran. Ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, sholat kita selama ini gimana sih? Apakah berkualitas atau enggak? Ya, berapa banyak kekhusyuan kita di dalam sholat? Berapa persennya? Ya. Di sini Nabi SAW dari 1/10 sampai setengah. Ada yang berapa ratus itu? Ya, saking sedikitnya khusyuknya. Ya. Maka perhatikan 3 hal ini. Kalau kita ingin semakin besar pahala salat kita, 3 perkara ini: keikhlasan sesuai dengan sunnah dan kekhusyuan. Ya, biar salat kita berkualitas. Dan salat yang khusyuk, yang murni, ikhlas karena Allah, itulah yang tadi kita sebutkan, yang menyebabkan seorang bisa masuk surga. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Syekh Al-Albani, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yatawadda." Ya, setiap manusia yang berwudu, atau siapa saja yang berwudu, fayuhsinul wudu'a, dan menyempurnakan wudunya. Baik, wudu yang sempurna itu gimana? Baik, rukun-rukun wudu apa saja? Baik. Ayat wudu itu ayat berapa? Dalam surah apa, ayat berapa? Pian berwudu setiap hari nih. Dalilnya tuh yang mana tuh? Dalam surah Al-Maidah ayat 6. Pian kalau hafal surah Al-Maidah ayat 6, pian akan hafal dalil tentang wudu, dalil tentang mandi wajib, dan dalil tentang tayammum. 3 ibadah mulia terkumpul dalam satu ayat, yaitu surah Al-Maidah ayat 6. Hafalkah? Ya. Kalau disuruh menghafal ini Al-Maidah ayat 6. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, apa? Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Terus, wa diakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku. Terus, wamsahu biruusikum, dan usaplah apa? Kepala-kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian ilal ka'bain, sampai 2 mata kaki. Berarti yang disebutkan di sini ada 4 anggota wudu yang harus dibasuh: muka, tangan, kepala, kaki. Telinga gimana? Al-udhunani minar ra'si, kata Nabi. Dua telinga itu termasuk ke kepala. Jadi kalau kita mengusap kepala disertakan dengan mengusap telinga. Ya, walaupun sebagian ulama menyatakan mengusap telinga hanya sebatas sunnah. Ya, tapi jangan ditinggalkan. Kan kita ingin sholat wudu tadi dengan sempurna. Ya, cara wudu sempurna itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau mensifati wudu Nabi SAW. Ya, beliau pertama membasuh kedua telapak tangan beliau dengan mengucap Bismillah. Ya, dan ini banyak orang yang lupa ketika wudu mengucapkan Bismillah. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca Bismillah. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ya, jangan ditinggalkan baca Bismillah. Jadi ketika kita membasuh kedua tangan, bacalah Bismillah. Kemudian setelah itu berkumur sambil memasukkan air ke dalam hidung yang diistilahkan dengan istinsyaq dan madmadah dan istinsyaq. Madmadah itu kumur-kumur, istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung. Ya, caranya adalah ambil air
ya dengan satu telapak tangan seperti ini, langsung sambil berkumur-kumur dan menghiut air, ya, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri dan ulangi hal itu sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh muka, ya, sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, ingat harus sempurna, ya, 3 kali 3 kali. Kemudian mengusap kepala. Mengusap kepala itu gimana? Ya, basahi tangan, kedua tangan, kemudian usapkan dari dahi terus ke belakang, terus balik lagi, lalu dilanjutkan dengan mengusap telinga. Nah, itulah yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ya, dalam riwayat Utsman bin Affan. Adapun praktek kita dahulu, ya, apa yang kita lakukan? Ya, habis tangan. Memang secara praktek seperti ini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Sebenarnya mengusap kepala itu apakah harus seluruhnya atau boleh sebagiannya? Ya, sebagian ulama menyatakan boleh sebagian saja. Bahkan sebagian ada yang mengatakan kita masukkan jari ke air, dah. Yang penting basah 3 helai rambut katanya. Baik, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi wallahu alam, ulun pribadi pendapat yang lebih kuat harus mengusap seluruh kepala, dan itu yang lebih hati-hati dan itu pasti yang paling sempurna karena itulah yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kan ingin mendapatkan fadilah ini, maka sempurnakanlah wudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu kita membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ya. Baru setelah itu, ya, berdoa atau berzikir ba'da al-wudu. Nah, kata Nabi SAW, ma min ahadin yatawadda fayuhsinul wudu. Tidaklah ada seseorang yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Kemudian apa yang dilakukan? Wa yusalli rak'ataini, dan salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat ini maksudnya apa? Salat apa ini? Salat sunnah wudu. Dan salat sunnah wudu itu tidak mesti harus salat sunnah wudu dengan niat salat sunnah wudu. Artinya kalau kita salat berwudu, kemudian kita ingin salat duha, maka salat duha itu sudah mencakup salat sunnah wudu, ya. Dan boleh kita gabung 2 niat di situ. Jadi tidak mesti harus sengaja salat dengan salat sunnah wudu. Sebagaimana salat tahiyatul masjid, pian berwudu, datang ke masjid, berwudu dahulu oleh pas setelah azan, terkumpul pada pian 3 salat. Apa itu? Salat wudu, salat tahiyatul masjid, salat qabliyah. Nah, apakah pian harus salat 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat? Jawabannya tidak. Cukup dengan 2 rakaat. Boleh pian meniatkan 3 niat sekaligus. Ya. Tapi tidak disyariatkan pian salat 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak. Dicukupkan 1 salat, ya. Dan yang paling utama adalah waktu itu salat qabliyah. Dan itu sudah mencakupi salat wudu dan salat tahiyatul masjid. Paham insyaallah? Baik. Jadi kata Nabi SAW, tidak ada orang yang menyempurnakan wudunya, ya, kemudian salat 2 rakaat, ya. Jadi pertama menyempurnakan wudu, syarat pertama. Syarat kedua salat 2 rakaat. Syarat yang ketiga, yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima, ya. Yang mana, ya, ketika dia melaksanakan itu, ya, dia menyambut keduanya dengan hati dan wajahnya. Maksudnya, ya, ketika dia salat dalam keadaan khusyuk. Di sini Nabi SAW menyebutkan biqalbihi, totalitas dalam salatnya dengan hatinya. Hatinya di sini mewakili amalan batin berupa kekhusyuan, berupa keikhlasan. Wa wajhihi, dan wajahnya ini mewakili amalan lahirnya, ya, dengan tumaninahnya. Makanya ketika salat kan dianjurkan untuk memandang ke arah tempat sujud. Nah, itu yang tumaninah.
Cuman sebagian orang kalau sholat itu kan mana-mana ada sesuatu lewat menyirit gitu lah. Maka itu tidak tumanina atau tidak khusyuk dalam gerakan lahiriahnya. Baik. Nah, kalau syarat-syarat ini terpenuhi, sempurna wudu, sholat 2 rakaat, khusyuk di dalam sholatnya, apa kata Nabi SAW? Illa wajabat lahul jannah. Orang seperti itu pasti akan meraih surga. Baik. Nah, ini fungsinya pertama kita menyempurnakan wudu, sholat 2 rakaat, kemudian khusyuk. Tapi perkara ini ya berat dilakukan oleh kebanyakan kita. Jadi sekali lagi dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika, dan salatlah untuk Rabbmu, ya, yang diminta bukan sembarang salat, tapi salat yang berkualitas, ya, yang baik kualitas lahir maupun batin. Lahirnya adalah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana disertai dengan tumaknina dan seterusnya. Adapun secara batin, maksudnya ikhlas dan penuh kekhusyuan. Baik, ikhlas di dalam salat memang perkara yang ringan diucapkan, namun berat dipraktekkan. Jadi kalau ada yang merasa perkara ikhlas itu enggak berat, wah gampang aja ikhlas itu aja, ya, maka pernyataan dia ini perlu diragukan, karena yang namanya ikhlas itu sangat berat, ya. Sampai-sampai ada seorang ulama salaf, ya, yang terkenal kesolehannya, beliau bernama Sabit Al-Bunani rahimahullah. Beliau mengatakan, jahadtu nafsi ala qiyamil laili 20 sanah. Aku berusaha keras, ya, kata beliau, aku berusaha keras, bermujahadah, berlatih untuk bangun malam selama 20 tahun. Ya, berapa lama tadi? 20 tahun. Jadi melatih diri untuk bisa bangun malam itu sampai 20 tahun, kata beliau. Wa taladzatu bihi 20 sanah ukhra. Setelah itu aku baru bisa merasakan nikmatnya salat malam, ya, ketika 20 tahun berikutnya. Jadi latihan untuk bisa ikhlas, khusyuk, menikmati salat itu perlu perjuangan, ya. Ini ulama salaf yang terkenal kesolehannya perlu 20 tahun. Kalau kita berapa tahun? Seumur hidup, ya, untuk melatih keikhlasan. Ya, tapi itulah usaha kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi yang namanya kita bisa menikmati sholat itu perlu diusahakan, perlu dilatih. Ya, jangan hanya perkara dunia saja yang kita perlu melatih sampai akhirnya menjadi profesional, ya. Tetapi dalam masalah sholat kita tidak profesional, ya, itu terbalik namanya. Baik, tapi kita juga harus yang namanya sholat itu kita latih supaya kita terbiasa dan mudah untuk khusyuk. Nah, perkara khusyuk memang berat dalam masalah sholat. Baik. Nah, merupakan fenomena yang menyedihkan. Pertama, betapa banyak orang yang lalai dengan pekerjaan dunianya sampai meninggalkan sholat. Ini parah lagi, ya. Bukan hanya tidak khusyuk, tapi tidak sholat. Walaupun kita juga bersyukur ternyata banyak di antara kaum muslimin yang mana mereka ketika dikumandangkan azan, mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan mendatangi masjid-masjid Allah, dan itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Tapi apakah cuma sampai di situ? Ya, tentunya tidak. Kita ingin agar salat yang kita lakukan itu berkualitas, ya, dipenuhi dengan kekhusyuan, ya, keikhlasan, dan sesuai dengan, ya, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian kita, ya, atau kebanyakan kita ketika salat itu seperti robot. Paham enggak robot?
otomatis datang ke masjid, ya misalnya di belakang jadi makmum, Allahu Akbar, sudah gerakannya tuh otomatis tuh. Apalagi kada suah berganti bacaan, itu aja dibaca, ya jadi otomatis. Ya masalahnya kalau dia sholat sendirian, apa yang terjadi? Kada ingat nih berapa rakaat sudah. Ya karena biasanya hanya mengikuti pekerjaan atau perbuatan imam. Ya kadang pas kita di belakang imam, ya pas imam nih ragu berapa rakaat, ya pas ditakuni makmum baru tahu juga. Ya, karena itu tadi kebiasaan ikut imam, ya hanya lupa juga. Nah itulah ya, kalau ya kita merasa sholat kita seperti itu, ya maka perlu disadari bahwasanya itu bukan sholat yang berkualitas. Ya cobalah mulai kita melatih salat kita bagaimana supaya salat tersebut berkualitas baik. Makanya di antara hal yang bisa membantu seseorang bisa khusyuk di dalam salatnya, ya pertama memahami apa yang dia baca, dan ini mungkin agak susah apalagi bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab, ya. Dan juga di antara hal yang bisa membuat kita khusyuk, ya jadikanlah salat itu seperti salat muwaddi'in, salat terakhir, seperti orang yang ingin berpisah. Kan kalau kita ingin berpisah dengan sesuatu, ya maka kita akan serius mengerjakannya. Maka begitulah gambaran kalau kita ingin salat kita khusyuk, seolah-olah kita sedang salat untuk terakhir kalinya. Ya, kalau itu kita lakukan maka akan mudah khusyuk. Kita akan benar-benar dalam salat. Ya, begitu juga di antara cara agar kita bisa khusyuk di dalam salat adalah merubah bacaan. Kan di dalam sifat salat Nabi itu, ya, ketika ruku itu banyak variasi di dalam bacaan. Ya, kalau hanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu aja terus yang dibaca setiap kali salat, apa yang terjadi? Ya tadi kayak robot jadinya, otomatis. Ya, doa istiftahnya tidak pernah diganti, bacaan ruku sujudnya kada pernah diganti, surah yang dibaca juga kada suah diganti, Al-Kautsar terus Al-Ikhlas, Al-Kafirun, ya. Nah, itulah. Jadi divariasi bacaan supaya semakin bisa kita nikmati dan bisa khusyuk di dalam salat kita, ya. Dan di antara fadilah salat itu adalah salat merupakan penolong kita dalam menghadapi ujian hidup. Makanya Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, ya. Dan apa artinya? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah salat dan kesabaran sebagai penolong kalian. Nah, bagaimana kita bisa menjalani, ya, atau menjalani cobaan yang kita dapati dalam kehidupan ini, yaitu dengan salat dan kesabaran. Tapi itu akan berfungsi dengan baik kalau kita salatnya dalam keadaan khusyuk. Makanya dalam lanjutan ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, dan perkara itu sangat susah kecuali bagi mereka yang khusyuk. Jadi kalau ingin manfaat, ya, salat kita itu berpengaruh pada kehidupan kita, maka usahakan salat itu dalam keadaan khusyuk. Ya, jadi ketika salat itu jadi tenang, tentram. Ya, bukan ketika salat akhirnya apa? Ya, merasa terbebani. Ya, sebagian orang kan salat hanya demi untuk menggugurkan kewajiban. Coba bagaimana Rasulullah SAW dalam salat. Ya, beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, aqimis salah, wahai Bilal, iqamahlah, arihna biha. Ya, buatlah kami tenang dengan salat. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis salah. Ya, ya Allah, telah dijadikan,
di dalam salat itu sebagai ketenangan batin untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuman apakah ada di antara kita yang sudah ya sampai pada derajat salat itu merupakan penyejuk hati kita ataukah tidak? Ya, ataukah justru salat itu hanya sebatas ya beban yang harus segera dilaksanakan? Kalau itu ya masih ada dalam diri kita, maka ya kita harus muhasabah diri kita. Baik, maka sekali lagi fasholli li rabbika, salatlah untuk Rabbmu, artinya ikhlaslah di dalam salat kalian. Dan salat di sini adalah salat yang berkualitas baik lahir maupun batin. Baik, nah insyaallah untuk lanjutan dari ayat ini yaitu wanhar dan berkorbanlah, kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.